Ya, tak peduli jika harus dihujat netizen, legenda Vietnam ini belak-belakan akui negaranya memang jauh tertinggal dari timnas Indonesia. Begini katanya. Nah inilah tiba-tiba Nguyen terkejut dengan langkah timnas Indonesia. Mereka benar-benar berani melakukan itu. Dan yang terakhir, catat inilah waktu uji coba timnas Indonesia versus Belanda dibocorkan oleh sosok ini. Kamus Bola coba merangkumnya di sini untuk Anda. Ya, pengamat sekaligus legenda sepak bola Vietnam, Duan Minh Xuong, mengakui kalau negaranya belum bisa menandingi timnas Indonesia di level Asia. Duan Minh Xuong akhirnya angkat bicara soal performa buruk negaranya. Duan Minh Xuong langsung membandingkan kekuatan negaranya dengan timnas Indonesia dan Thailand. Menurutnya level Vietnam masih belum bisa menyamai timnas Indonesia yang dalam waktu dekat ini bisa saja mencapai tingkat persaingan bersama tim kuat Asia. Sebagai informasi, dalam beberapa waktu terakhir, Vietnam memang selalu mendapatkan hasil yang buruk ketika berjumpa dengan timnas Indonesia dalam turnamen Asia. Selain di kualifikasi Piala Dunia 2026, Vietnam juga selalu kalah dari timnas Indonesia di Piala Asia Senior ataupun U23 di tahun lalu, sekaligus mencoreng rekor positif mereka kala berjumpa dengan skuad Garuda. Ya, berkat situasi ini juga, Duan Minh Xuong pada akhirnya tak ragu mengatakan kalau timnas Indonesia memang lebih unggul atas Vietnam di level Asia. Mereka terus meningkat dan punya kekuatan luar biasa. Tim Vietnam ataupun Indonesia saat ini juga masih belum bisa mencapai level Asia. Namun Indonesia lebih dekat ke level kontinental dibandingkan tim Vietnam, kata Duan Minh Xuong dikutip dari Dantri. Ya, legenda sepak bola Vietnam di era 1980-an ini memberikan contoh ketika timnas Indonesia mampu mengimbangi Irak di babak pertama yang menurutnya jauh berbeda dari yang dilakukan oleh Vietnam. Saat laga melawan Filipina pada 11 Juni kemarin, Indonesia menguasai pertandingan sepenuhnya. Serangan mereka sangat beragam, sama halnya saat bertemu dengan Irak. Indonesia bahkan mampu mengimbangi tim Asia Barat itu di babak pertama. Ini menunjukkan bahwa tim Indonesia sudah mengalami kemajuan. Sementara tim Vietnam baru memulai kembali dengan pelatih baru Kim Sang-sik, jadi kami memerlukan waktu. Di akhir pernyataannya, Duan Minh Xuong memuji langkah timnas Indonesia dan Thailand yang sedang membangun kekuatan sepak bola modern. Thailand ataupun Indonesia ini sedang membangun kekuatan sesuai dengan tren sepak bola modern, yaitu bermain vertikal dimulai dari penjaga gawang, bek tengah, dan juga gelandang tengah, puji Duan Minh Xuong. Hal ini bukan suatu kebetulan, menunjukkan bahwa kedua tim ini punya rencana pengembangan jangka panjang, ujarnya. Ya, timnas Indonesia akan kembali bertanding di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan September mendatang ketika bertamu ke markas Arab Saudi. Dan di informasi bola selanjutnya, terkejutnya publik Vietnam mendengar kabar timnas Indonesia merekrut pelatih baru asal Korea Selatan yang khusus membenahi striker di skuad Garuda. Kabar mengenai timnas Indonesia merekrut pelatih baru khusus striker ini muncul dari pemberitaan salah satu media Korea Selatan yang bernama Chosun. Ya, menurut laporan media tersebut, Shin Tae-yong sudah menunjuk pelatih khusus untuk membenahi kualitas para striker timnas Indonesia. Lantas, siapakah pelatih itu? Ya, sosok yang ditunjuk pun bukan sembarangan dengan nama mentereng di K-League dan kompetisi kasta teratas Korea Selatan. Selain itu, pelatih tersebut juga merupakan mantan anak asuh Shin Tae-yong dan dia adalah Yoon Ki-hoon, mantan pemain Suwon Blue Wings. Kiprahnya yang mentereng di Liga Korea membuatnya mendapatkan gelar Raja Asia K-League dengan total 110 assist saat masih aktif bermain. Ya, menurutnya, Yoon Ki-hoon ternyata sudah menerima tawaran Shin Tae-yong untuk melatih striker timnas Indonesia sejak bulan lalu. Ya, Yoon Ki-hoon juga merupakan manajer player di Suwon Samsung sebelum pensiun di awal tahun ini, dan ia dilatih oleh Shin Tae-yong saat masih bermain di timnas Korea Selatan. Usianya baru 41 tahun, saat masih aktif bermain, ia pernah merasakan atmosfer Stadion Utama Gelora Bung Karno di Piala Asia 2007 silam. Pelatih Yom yang meletakkan jabatannya di Suwon pada Mei lalu dan bekerja untuk Akademi Klub akan bergabung dengan timnas Indonesia yang dipimpin oleh Shin Tae-yong, tulis Chosun Sport. Ya, kabar ini juga sudah merebak sampai Vietnam. Publik negeri Naga Biru lewat media lokalnya dibuat terkejut tak menyangka dengan langkah Indonesia ini. Mereka tak menyangka timnas Indonesia benar-benar berani merekrut mantan striker timnas Korea Selatan dengan
57 caps dan toreham 5 gol. Ya, media lokal Vietnam ini sampai mengulik kapan kedatangan Yum Ki-hun di Indonesia karena rasa penasaran mereka yang tinggi. Pelatih asal Korea tiba-tiba bergabung dengan timnas Indonesia. Mantan penyerang Suwon Samsung akan bergabung timnas Indonesia mulai pertengahan Agustus mendatang atas undangan Shin Tae-yong. Legenda Suwon Samsung Yum Ki-hun akan mendampingi Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Tantangan besar pertama di luar negeri dalam karirnya, kata media itu. Ya, lini serang timnas Indonesia memang menjadi pekerjaan rumah besar yang harus segera diselesaikan oleh Shin Tae-yong. Tentunya kehadiran Yum Ki-hun akan memberikan dampak yang positif, mengingat melimpahnya stok striker yang dimiliki oleh skuad Garuda. Namun belum ada satupun yang bisa memuaskan Shin Tae-yong dan publik tanah air dan juga fans timnas Indonesia. Yum Ki-hun diharapkan mampu membuat striker Indonesia seperti Ramadan Sananta, Dimas Derajat, sampai Rafael Struijk mengalami peningkatan. Khususnya bagaimana menempatkan diri sebagai target man dan mampu menyelesaikan peluang sekecil apapun menjadi gol. Dan di informasi bola yang terakhir, timnas Indonesia berencana menjajal kekuatan Belanda dalam sebuah laga di FIFA Matchday. Dan seperti diketahui, rencana ini mencuat usai pertemuannya dengan Duta Besar Kerajaan Belanda untuk Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak membahas berbagai potensi kerjasama, termasuk di bidang energi dan pangan. Ya, timnas Indonesia dan timnas Belanda akan membuat program pertandingan persahabatan di semua usia, baik pria ataupun wanita, tulis Erick Thohir. Lalu, kapan uji coba itu bakal terwujud? Mengingat tahun ini timnas Indonesia benar-benar padat agenda. Ya, penggemar sepak bola senior Roni Pangemanan atau Bung Ropan mendapatkan waktu uji coba. Lewat channel YouTube-nya, Bung Ropan sudah menghubungi langsung Erick Thohir. Ini tahun depan Pak Ketua, dia mengiyakan dan diupayakan tahun depan, kata Bung Ropan. Ya, meski masih lama, namun rencana pertandingan persahabatan antara Indonesia dan Belanda ini tentu saja disambut antusias oleh para penggemar sepak bola di Indonesia.